Perkenalkan, nama saya Afzan Rahmat Pratama dengan NIM 2404-2002 dengan matkul Ekonomi Publik. Pada pengantar keterhubungan antara ekonomi dan publik pada tingkat global dan nasional menekankan bagaimana kedua bidang tersebut saling berhubungan serta tidak dapat dipisahkan. Dinamika politik seperti aliansi internasional, perdagangan bebas, dan sanksi ekonomi seringkali membentuk kebijakan ekonomi secara global, dan hubungan diplomatik antar negara memainkan peran yang penting. Ekonomi sebagai barang dan jasa. Barang adalah produk fisik yang bisa dilihat dan disentuh serta dimiliki, sedangkan jasa adalah layanan tak terwujud yang tidak dipindah tangankan. Keduanya adalah inti dari kegiatan ekonomi karena diproduksi dan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Namun, barang ekonomi langka dan dapat diperdagangkan dengan pengorbanan seperti uang, tenaga, sementara barang bebas tidak terbatas dan tidak diperjualbelikan. Barang yaitu produk yang memiliki wujud fisik, dapat dilihat dan disentuh. Karakteristiknya, kepemilikannya berpindah dari penjual ke pembeli. Contoh, makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan rumah. Jasa yaitu layanan atau aktivitas ekonomi yang tidak memiliki wujud fisik. Karakteristiknya tidak bisa dipindah tangan dan melibatkan interaksi langsung dengan konsumen. Contohnya seperti layanan transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan jasa perbankan. Peran dalam ekonomi. Produksi, kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, distribusi, yaitu penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang ketiga yaitu konsumsi, penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan. Selanjutnya yaitu tujuan ekonomi publik. Tujuannya ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan publik, yaitu membantu pemerintah merancang kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, mengatasi kegagalan pasar. Menganalisis situasi di masa pasar swasta tidak dapat memberikan hasil yang efisien, seperti kasus eksternalitas, misalnya polusi, atau produksi barang publik. Yang ketiga yaitu memperbaiki distribusi pendapatan, yaitu menerapkan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan kekayaan didistribusikan lebih merata. Yang terakhir yaitu menstabilkan perekonomian. Pengelola perekonomian melalui kebijakan fiskal yang tepat untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Contoh penerapan terbagi menjadi 3. Yang pertama, regulasi polusi. Caranya pemerintah memberlakukan aturan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan industri, sehingga melindungi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sistem jaminan sosial. Dengan cara merancang program jaminan sosial untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat, seperti jaminan kesehatan atau pensiun. Yang terakhir yaitu penyediaan barang publik.
Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara efisien oleh sektor swasta, seperti pendidikan, infrastruktur, dan pertanian. Baiklah, hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.